Bung Jumadam, perkenalkan nama saya Azir Ahmad Ramadan dengan NIM 24541544 SA 23237. Di sini saya akan membahas tentang novel lama yang berjudul Buk Jargal karya Victor Hugo. Nah, ketika kita berbicara tentang perbudakan, seringkali yang terlintas di benak kita adalah sejarah, angka, atau peristiwa besar. Namun, jarang sekali kita benar-benar diajak untuk melihat perbudakan dari sudut pandang kemanusiaan orang-orang yang mengalaminya secara langsung. Melalui novel Buk Jargal ini, Victor Hugo tidak hanya menuliskan sebuah kisah berlatar sejarah, tetapi menghadirkan potret manusia yang hidup, mencintai, menderita, dan berkorban di tengah sistem yang tidak adil. Novel ini ditulis pada awal abad ke-19, tetapi pesan yang dibawanya terasa sangat relevan hingga hari ini. Terutama ketika kita berbicara tentang ketidakadilan, diskriminasi, dan martabat manusia. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, alangkah baiknya kita berkenalan dengan identitas buku ini. Novel ini berjudul dengan nama Buk Jargal dan pertama kali diterbitkan pada tahun 1826. Karya ini termasuk ke dalam genre novel sejarah karena mengambil latar peristiwa nyata, yaitu pemberontakan budak di Saint-Domingue, sebuah koloni Prancis di wilayah Karibia yang seperti kita tahu dikenal sebagai nama Haiti. Namun, sejarah dalam novel ini tidak disajikan sebagai catatan peristiwa semata. Victor Hugo menggunakan sejarah sebagai latar untuk menyoroti konflik kemanusiaan yang muncul akibat sistem kolonial dan perbudakan. Nah, selain itu kita berkenalan dulu nih tentang penulis dari novel Buk Jargal ini, yaitu siapa lagi bukan Victor Hugo. Victor Hugo lahir pada tahun 1802 dan wafat pada tahun 1885. Ia dikenal sebagai salah satu sastrawan terbesar di Prancis dan dunia. Karya-karyanya hampir selalu berpihak pada kaum tertindas dan mereka hidup di pinggiran masyarakat. Menariknya, Buk Jargal ditulis ketika Victor Hugo masih sangat muda. Meskipun demikian, keberanian moral dan kepekaan sosialnya sudah terlihat jelas. Novel ini menunjukkan sikap kritis Victor Hugo terhadap praktik perbudakan yang pada masanya masih dianggap wajar oleh banyak kalangan Eropa. Nah, ringkasan cerita dari novel ini yaitu disampaikan melalui tokoh Leopold Davornay, seorang pemuda Prancis yang datang ke Saint-Domingue. Pada awalnya, Leopold memandang dunia kolonial dengan cara pandang yang umum dimiliki oleh orang-orang Eropa pada masa itu. Namun, pandangan tersebut mulai berubah ketika ia mengenal dengan tokoh Buk Jargal, seorang budak kulit hitam yang memiliki keberanian, kecerdasan, dan juga keluhuran budi yang luar biasa. Ketika pemberontakan budak pecah, situasi berubah menjadi kacau dan penuh kekerasan. Dalam kondisi yang penuh ketakutan ini, Buk Jargal berkali-kali mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan Leopold dan orang-orang Eropa lainnya. Ironisnya, tokoh yang secara sosial dia anggap rendah justru menunjukkan nilai kemanusiaan tertinggi. Buk Jargal juga memiliki kisah cinta yang tragis dengan Marie, seorang perempuan Eropa yang tidak dapat terwujud karena perbedaan ras dan status sosial. Nah, tokoh utama dalam novel Buk Jargal ini tidak lain adalah Buk Jargal itu sendiri yang merupakan tokoh sentral dalam novel ini. Ia digambarkan sebagai sosok yang tidak kehilangan kemanusiaannya meskipun hidup dalam penindasan. Buk Jargal menjadi simbol martabat manusia yang tidak bisa dirampas oleh sistem manapun. Nah, lalu tokoh yang kedua yaitu Leopold Davornay. Dia berperan sebagai narator dan saksi perubahan. Melalui dirinya, pembaca mengalami proses kesadaran moral dari ketidaktahuan menuju pemahaman. Selain itu, Leopold Davornay merupakan tokoh protagonis di mana yang sangat membantu dalam tokoh utama yaitu Buk Jargal sendiri untuk merubah pandangan
orang-orang Eropa dan menunjukkan kepekaan terhadap lingkungan sekitar. Lalu yang ketiga yaitu tokoh Mari, tokoh Mari ini adalah kekasih dari Bukjargal, hadir sebagai simbol cinta yang tulus namun mustahil akibat tembok sosial yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Nah, tema utama dalam novel Bukjargal ini adalah kemanusiaan dan kebebasan. Victor Hugo ingin menegaskan bahwa kebebasan bukan hanya soal terbebas dari belenggu fisik, tetapi juga tentang diakui sebagai manusia seutuhnya. Tema-tema lain yang mendukung antara lain ketidakadilan sosial, pengorbanan, persahabatan lintas ras, dan cinta yang tragis. Nah, latar waktu dan tempat yang diambil dari novel ini adalah Saint-Domingue, sebuah wilayah yang digambarkan penuh ketegangan antara kaum penindas dan tertindas. Latar waktu yang berada pada akhir abad ke-18 saat pemberontakan budak Haiti terjadi. Latar ini bukan hanya menjadi latar fisik tetapi juga latar sosial dan moral yang memperkuat konflik dalam cerita. Lalu, struktur cerita dan sudut pandang dalam novel ini, jika kita memperhatikan cara Victor Hugo menyusun cerita dari novel Bukjargal ini, kita akan menyadari nih bahwa kekuatan novel ini tidak hanya pada peristiwanya, namun juga pada cara cerita itu disampaikan kepada pembaca. Nah, novel ini menggunakan struktur naratif, yang dimana novel ini relatif kronologis, tetapi tidak sepenuhnya lurus. Ada bagian-bagian tertentu yang terasa seperti kilas balik. Seolah-olah pembaca diajak mengenang kembali sebuah tragedi yang telah terjadi. Struktur seperti ini membuat cerita terasa lebih reflektif, bukan sekedar urutan kejadian. Sudut pandang yang digunakan oleh orang pertama melalui tokoh Leopold Davorney, pilihan sudut pandang ini sangat penting karena pembaca tidak langsung melihat Bukjargal dari dalam pikirannya sendiri, melainkan melalui mata seorang Eropa. Hal ini menciptakan jarak yang justru bermakna. Kita melihat Bukjargal sebagaimana Leopold melihatnya, awalnya dengan rasa asing, kemudian kagum, dan akhirnya menjadi rasa hormat. Proses perubahan cara pandang Leopold inilah yang juga dialami oleh pembaca. Yang awalnya kita terasa asing melihat tokoh Bukjargal ini, namun perlahan kita diajak untuk mengenal lebih dalam tentang sisi kemanusiaan yang ada di dalam tubuh Bukjargal ini. Seperti itu, dengan kata lain, sudut pandang orang pertama ini membuat novel Bukjargal bukan hanya kisah tentang seorang budak, tetapi juga kisah tentang kesadaran manusia yang perlahan tumbuh. Nah, gaya penulisan dalam novel Bukjargal ini yang mana seperti kita ketahui, Victor Hugo dalam Bukjargal sangat khas dan mudah dikenali. Ia menulis dengan bahasa yang deskriptif, emosional, dan penuh tekanan batin. Deskripsi yang panjang bukanlah sekedar hiasan. Melalui deskripsi tersebut, Victor Hugo membangun suasana ketakutan, kekacauan, dan penderitaan yang menyelimuti Saint-Domingue. Pembuat dibaca seolah-olah berada di tengah-tengah konflik. Bahasa yang digunakan seringkali puitis, tetapi tidak kehilangan ketajaman kritik sosial. Jadi bahasa yang digunakan oleh Victor Hugo itu dominan seperti kalimat yang hyperbola, tetapi tidak terlalu dilebih-lebihkan atau lebay seperti itu. Saat menggambarkan kekerasan, Victor Hugo tidak melunakkannya. Sebaliknya, ia memperlihatkan dampak kekerasan itu secara gamblang dan jelas, sehingga pembaca tidak bisa bersikap netral. Pembaca diajak untuk mengalami dan melihat secara langsung dan secara nyata oleh kekerasan yang dialami pada masa itu. Gaya penulisan ini menunjukkan bahwa bagi Victor Hugo, sastra bukan hanya alat hiburan, melainkan alat perlawanan moral. Nah, kutipan dan momen penting dalam novel ini tidak selalu disampaikan melalui kalimat-kalimat yang bersifat menggurui.
Sebaliknya, pesan tersebut muncul melalui tindakan dan pilihan tokoh. Bukjargal berkali-kali mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan Leopold dan orang-orang Eropa lainnya. Tindakan ini memiliki makna simbolis yang sangat kuat, yaitu orang-orang ditindas justru menunjukkan kemanusiaan yang paling tinggi, seperti yang ditunjukkan oleh Bukjargal itu sendiri. Yang dimana Bukjargal adalah seorang budak kulit hitam yang sering ditindas oleh bangsa Eropa, tetapi Bukjargal tidak kehilangan sisi kemanusiaannya. Sebaliknya, Bukjargal malah menunjukkan kepekaan sosial dan rasa kepeduliannya terutama terhadap tokoh Leopold ini. Momen-momen ini berfungsi seperti kutipan hidup yang tertanam dalam ingatan pembaca tanpa perlu banyak kata. Victor Hugo menunjukkan bahwa kemanusiaan sejati tercermin dari tindakan, bukan dari status sosial. Amanat yang dapat kita petik dalam novel Bukjargal ini adalah bahwa martabat manusia tidak dapat dirampas oleh sistem apapun. Victor Hugo secara tegas mengkritik perbudakan sebagai sistem yang merusak, bukan hanya sebagai budak tetapi juga bagi mereka yang hidup di dalam sistem tersebut. Kekuasaan membuat manusia kehilangan empati, sementara penindasan melahirkan kekerasan. Novel ini juga menyampaikan amanat bahwa kebencian dan balas dendam tidak pernah membawa kebebasan sejati. Bukjargal memilih untuk mempertahankan kemanusiaannya meskipun ia memiliki banyak alasan untuk membenci. Penilaian saya terhadap buku ini, Bukjargal adalah novel yang kuat secara moral dan ideologis. Tokoh Bukjargal digambarkan sebagai pahlawan sempurna, tetapi sebagai manusia yang memilih untuk bertindak benar di tengah ketidakadilan. Kelebihan utama novel ini terletak pada keberanian Victor Hugo mengangkat isu perbudakan dengan sudut pandang humanis bukan sekedar politis. Victor Hugo berusaha mengangkat tema kemanusiaan pada masa itu yang dimana masih sangat marak di bangsawan Eropa dan juga negara-negara Eropa lainnya. Namun novel ini juga menuntut kesabaran pembaca modern karena bahasa dan deskripsi yang panjang. Meski demikian, justru disitulah letak kekuatan sastra klasiknya. Nah, sebagai kesimpulan, Bukjargal bukan sekedar novel sejarah tentang pemberontakan budak. Ia adalah sastra yang mempertanyakan makna kemanusiaan itu sendiri. Sastra bukan hanya sebagai sebuah karya yang dimana dipajang dan juga dilihat saja, tetapi sastra juga menjadi sarana untuk kita memprotes sebuah peristiwa. Salah satunya adalah yang dilakukan oleh Victor Hugo ini. Victor Hugo sangat menentang keras terhadap praktik perbudakan dan berusaha untuk tidak menormalisasikan apa yang dilakukan oleh bangsawan Eropa pada masa itu. Victor Hugo menunjukkan bahwa kebebasan sejati bukan hanya tentang lepas dari belenggu fisik, tetapi juga tentang kemampuan manusia untuk memiliki hati nurani. Tokoh Bukjargal menjadi simbol bahwa martabat manusia tidak ditentukan oleh sistem, melainkan tindakan dan hati nurani. Nah, sebagai penutup pada pembahasan saya kali ini, melalui novel Bukjargal, kita tidak hanya diajak membaca sebuah cerita, tetapi juga belajar melihat manusia dengan cara yang lebih adil. Novel ini mengingatkan kita bahwa kemanusiaan yang seringkali justru muncul dari mereka yang paling tertindas. Dan mungkin itulah pesan terpenting yang ingin disampaikan oleh Victor Hugo kepada kita semua. Sekian pembahasan novel lama yang berjudul Bukjargal karya Victor Hugo, terbitan tahun 1826. Kurang lebihnya mohon maaf. Merci beaucoup.